Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi natabana bil hijrah faqala azza min qail. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa malam ini kita membahas tentang iqamatuddin, menegakkan agama Allah, bahwa bulan Hijriah ini adalah bulan kemenangan kita umat Islam, umat ahli tauhid. Semenjak zaman dulu ya, bulan-bulan yang dimuliakan Allah ada 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara sahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12, yang dimuliakan 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah dan satu-satunya bulan kemenangan para nabi dahulu, juga termasuk di dalamnya Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 10 Muharram itu dikenal hari Asyura. Satu pendapat Asyura karena tanggal 10, satu pendapat karena ada kejadian 10 yang dahsyat. Satu adalah diselamatkannya Ibrahim dari apinya Namrud, selamatnya Musa dari cengkeraman Fir'aun, tumbangnya Fir'aun, ya, termasuk mendaratnya perahunya Nabi Nuh, selamatnya Nabi Yunus. Ada 10 kejadian yang dahsyat. Juga di dalamnya lagi ada kejadian apa, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenang Hijriah ini, saya katakan bulan kemenangan, maka kita mengambil topik bicara tentang iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Bahwa bicara tentang iqamatuddin ini jauh sebelumnya kita membicarakan tentang qoblal bi'sah, sebelum Muhammad diutus jadi nabi. Muhammad dipandang secara nasab, orang yang sempurna nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay sampai Adnan, sampai kepada Quraisy mbahnya. Dan Muhammad ketika dipandang nasab dari ibunya Aminah ke atas, itu ketemu sampai pada Adnan. Jadi kalau dari bapaknya sampai kepada Adnan, ibunya juga sampai kepada Adnan. Jadi nasab dari mbah juga bangsa Quraisy, nasab dari ibu juga bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy? Bangsa Quraisy itu bangsa yang paling maju, bangsa yang punya warisan Haramain, tanah suci. Anda bisa membayangkan orang yang punya warisan Harami Makkah, yang didatangi setiap harinya turis mancanegara, bahkan lintas agama apa saja. Itu maju sekali. Majune bangsa iku mesti mergo banyak muasyarahnya, okeh koncone banyak. Yang kedua, majune bangsa mergo ekonomi. Bangsa sing mendelep gak maju iku bangsa sing gak duwe bolo, gak duwe kanca, gak duwe dulur,
sing ekonomine mampet, enggak iku mesti tertinggal. Rasul Muhammad bangsa lintas bangsa-bangsa dan ekonominya maju. Jadi dari segi nasab Rasul sendiri mengatakan begini, aku lahir mulai dari diriku sampai ke nenek moyang sampai kepada Adam itu min nikahin, dari hasil pernikahan. Niki kok malah speaker sing jopo suarane. Niki wong teng jopo nggak suarane sing. Jadi hasil pernikahan. Jadi Rasulullah SAW karena ahsanan nasi khalqa wa khuluquh, bahwa Muhammad itu orang yang paling tampan fisiknya juga akhlaknya. Akhlaknya bagus, orangnya tampan. Ketika Anda kenal satu kali itu saja sudah ada magnet. Pengen petuk nyenengke. Nyenengke dan dia menjaga. Rasul itu menjaga, semuanya dijaga. Dia menjaga sekali. Sampai ini bentuk menjaganya Rasul. Ketika beliau itu sedang pergi, Rasul itu selalu tidak lepas membawa gunting, minyak wangi, celak, jungkas, milon. Jadi gaul gitu loh. Oh, jadi dianggap nggak tahu adus. Waduh. Dirinya sendiri baunya sudah harum, ditambah dia berminyak. Terdidik semenjak kecil. Nek anake wong sugih, niku mesti cilik mesti didusi nggae sabun wangi, diswangen-wangen mesti. Saiki warga Indonesia kabeh wis sugih, kabeh cah cilik mesti ngaten iki. Iki wis pol banget bocah cilik ora tau didusi, sekolah ratu adus niku kira-kira mbah-mbah biyen umum ngaten iki. Sakniki mboten wonten. Ya. Ya. Jadi sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar umur 35 beliau, ketika ada pembangunan Ka'bah, dia orang yang dilibatkan dan pendapatnya yang paling diterima, penempatan Hajar Aswad. Di lingkungan Quraisy, di lingkungan Makkah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau sangat merisaukan umat, risau sekali dengan umatnya. Belum jadi nabi, dia risau, dia galau terhadap umat, kondisi umat yang betul-betul melakukan kekufuran, kezaliman, ya, kemungkaran, kecuali ini risau sekali. Cuma beliau belum diangkat jadi nabi, sehingga beliau itu lebih suka melakukan tahanus. Tahanus itu menyendiri di tempat yang sepi untuk munajat. Ya, ini belum diangkat jadi nabi. Jadi pamane jenengan iki aku arep tahanus ning guwa Segara Kidul kono. Guwa Lawa kono, ya. Ning kono arep wiridan. Iku ora enek tuntunan. Lha iki Kanjeng Nabi tahanus itu sebelum jadi nabi. Disitulah beliau dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika beliau sedang tahanus. Dan nampak sekali akan kebenaran ini yang dibawa Rasul ketika Rasul itu perjumpaan pertama kali berjumpa dengan Jibril, beliau ketakutan. Bukan hal yang biasa. Beliau lari ke birit-birit mengatakan kepada istrinya, Zammiluni. Khadijah menyambutnya. Kalla wallahi kalla. Tidak, demi Allah, tidak. Ma yukhzikallah. Allah tidak akan menghinakan kepada kamu. Karena kamu orang yang mau menyambung tali persaudaraan. Karena kamu orang yang suka
memberikan pertolongan fakir miskin. Karena kamu orang yang selalu menjamu para tamu-tamu. Karena kamu sanggup membebaskan orang-orang yang susah. Orang seperti kamu tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Ini memotivasi kepada Khadijah, memotivasi kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu pun beliau tetap masih suka tahanus. Ya. Singkatnya dalam kisah ini diajaklah beliau kepada pamannya Khadijah al-Kubra, seorang pendeta. Dia bercerita, kemudian pendeta menjawab hadzan namus. Ini bukan sembarangan. Ini adalah namus, ini tanda-tanda kenabian. Ya sudah, saya potong sampai di sini. Jadi awal ketika Rasul sebelum diutus perjalanannya seperti ini. Orang yang paling disegani, dicintai oleh masyarakat Madinah, masyarakat Makkah. Bangsa Quraisy semuanya cinta. Begitu dapat wahyu ini, beliau mulai dakwah, mulai punya jamaah, dicurigai Muhammad sudah akan mengganti keyakinan nenek moyang. Rasul pun di dalam hal dakwah ini beliau pelan-pelan. Karena perintah Allah juga demikian, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ingatkan Muhammad keluarga dekatmu yang dekat-dekat. Wahfid janahaka, dan hendaknya kamu merendah dirikan kepada para pengikutmu dari orang-orang beriman. Jadi Rasul dakwahnya sirriyah, tidak berterus terang. Dan kepada orang yang sudah didakwahi, Rasul rendah diri, melayani, menyambung, memberi. Ini selalu begitu. Karena Pak, untuk membangun loyalitas. Terbentuklah masyarakat, jadi namanya istilahnya fase pertama di dalam dakwah itu bina usyahsiyah, bangun kepribadian. Jadi iman, takwa, ibadah, husnul khuluq dibangun. Sehingga loyalitasnya sahabat itu sekalipun sedikit loyal. Dan loyalitas ini bagian daripada pilar-pilar iman. Pilar iman. Rasul mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba mimma siwah. Tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling ia cintai mengalahkan yang lain. Ini loyal betul sahabat. Sampai nampak Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang paling setia, cinta kepada ibunya. Ketika dia berislam, ibunya mau bunuh diri kalau dia tidak kembali kepada agama nenek moyang. Tetap yang dipertahankan agama Muhammad. Kemudian setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, ini turunlah firman, ya, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Fasda' bima tu'mar, sampaikan dengan terus terang, berpaling dari orang bodoh. Ini sudah mulai dakwahnya dengan jahar, tapi tanzimnya, konsepnya dirahasiakan. Dakwahnya terus terang, konsepnya dirahasiakan. Jadi konsep tetap rahasia. Artinya apa? Artinya metodologi dakwah kadang seperti ini. Jadi dakwah yang dilakukan Rasul ketika di awal Islam, yang penting bangun kepribadian. Punya sahabat-sahabat yang loyal, istiqomah. Kemudian dakwahnya siri, ketika sudah mulai punya basis, ini sudah berani melakukan jahar terus terang dan juga menghindari bentrok.
menghindari bentrok, jangan ada bentrok. Ya. Jangan ada peperangan. Wa a'rid anil jahilin. Jadi kata-kata fasda bima tu'mar, sampaikan dengan terus terang. Wa a'rid anil jahilin, jangan sampai bentrok. Kalau diajak bentrok jangan mau. Ya. Pernah terjadi ketika Rasul itu di depan Ka'bah sedang tidur miring begitu, leleyangan miring. Ya. Ada sahabat namanya bukan Aqra bin Habis apa namanya. Itu minta kepada Rasul, ya Rasulullah, ala tatulana, ala tangsirlana, Tuhan, boyo Tuhan itu memintakan apa? Pertolongan kepada kami Tuhan. Berdoalah Tuhan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kami. Rasul marah. Kalian itu tergesa-gesa. Umat-umat zaman dulu di zaman nabinya, banyak di antara mereka yang diseksa. Ada yang digergaji dari kepalanya sampai sigar tubuhnya. Ada yang tulang dan dagingnya disiset-siset. Ada yang dimutilasi. Mereka tetap teguh. Demi Allah, sebentar lagi kalian akan merasakan aman. Kalian berjalan dari sini sampai ke Son'a merasakan aman. Jangan tergesa-gesa. Ini. Jadi Rasul sekalipun doanya mustajab, sekalipun punya mukjizat, tidak memberikan contoh titik-titik dongo, ngadepi masalah dongo enggak. Iki nyambut gawe susah dongo tok tapi perang dongo tidak. Betul-betul alamiah. Sampai proses beliau hijrah ya dari Makkah ke Madinah itu sangat alamiah dan logika yang dipakai. Maka kemarin bicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Berinteraksi dengan Quran itu, pesan Quran itu dalam kehidupan itu apa? Jadilah ulul albab. Sifatnya bagaimana? Yazkurunallaha qiyaman wa yatafakkarun. Rajin berpikir dan rajin berpikir. Bukan berpikir saja, pikiran dipakai. Ya. Kemudian semakin lama, semakin dibaikot lebih-lebih ketika wafatnya pamannya sendiri Abu Thalib. Ya. Allah menceritakan dalam surat At-Taubah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, ketika mereka kufar Quraisy bikin tipu daya kepada kamu Muhammad, liyusbituka, untuk menangkap kamu, dikecek dan dipenjara, aw yaqtuluka, atau akan membunuh kamu, aw yukhrijuk, atau akan menundung kepada kamu. Wa yamkuruna yamkurullah, mereka bikin tipu daya, Allah juga bikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, tipu daya lebih baik daripada tipu daya mereka. Ayat ini artinya apa? Ayat ini memberikan isyarat bahwa mereka bikin tipu daya akan membantai Rasulullah. Sehingga ayatnya demikian, Jibril datang kepada Rasul membawa berita bahwa kamu Muhammad sudah ada perencanaan detik-detik ini akan dibantai mereka. Datanglah Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk bikin perencanaan, logika dipakai. Bikin perencanaan. Akhirnya nanti malam akan berangkat, malam Jumat beliau berangkat hijrah. Sebelumnya, jadi ketika malam Jumat masih dari sore itu sudah banyak di lingkungan rumah Rasulullah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Dikepung betul. Tepat sebelum pertengahan malam Rasul keluar, Allah menjamin mereka. Jadi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim, Allah menjadikan di depan mereka ada tembok.
Dari belakang mereka ada tembok, mereka tidak melihat. Rasul lewat itu hewes-hewes. Disikap. Dipuh ngoten sana. Waja'ana min baini tim saddan. Kemudian datanglah bersama Abu Bakar ke Gua Sur. Di sana berapa? 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini tentunya butuh makan manusia kok. Ya. Sehingga setiap harinya yang memberikan kiriman Asma binti Abi Bakrin. Ini maknanya 2, ada beberapa makna di dalamnya. Kenapa harus Asma? 1, perempuan tidak mencurigakan. Yang kedua, banyak kejadian-kejadian itu perempuan itu dikasih porsi. Diangkat derajatnya. Diikut sertakan dalam dakwah. Jihad diikut sertakan. Ini diikut sertakan perempuan. Kemudian kakaknya Abdullah bin Abi Bakrin itu ditugasi untuk memata-matai, jadi intel. Nanti ada berita apapun disampaikan kepadanya. Selang aman 3 hari 3 malam dinyatakan sudah kondusif, beliau Rasul berangkat bersama Abu Bakar. Kemudian sebagai petunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Konon ini orang non muslim. Kenapa harus dia? Dia yang tahu jalan. Yang kedua, ini tidak akan mencurigakan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa kita kerjasama dengan orang non muslim itu bukan larangan. Hijrahnya Rasul, petunjuk jalannya dia. Rasul wafat, masih ada termasuk hartanya Rasul, baju besi digadekan kepada orang Yahudi. Ini dijadikan ukuran. Jadi kalau umpama kadang-kadang kan ada isu, kita boikot produknya orang non muslim. Ini jangan diboikot. Ini ya jangan tergesa-gesa dulu kalau ini kau anggap sebagai syariat ya. Syariat tidak melakukan seperti ini. Ya. Jadi kalau kan kadang ada haram beli produknya orang kafir. Ini fatwa-fatwa seperti ini janganlah. Jangan. Karena Rasul itu juga ada interaksi kecuali mereka memusuhi. Seperti produk Yahudi mereka memusuhi kita, ini kita nampak. Kita tampakkan kebencian kita kepada mereka, kita diboikot. Oke kalau seperti itu. Kalau tidak ada masalah, jangan menyuarakan karena beda agama seperti ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan di sana setelah setibanya di sana, ternyata di sana sudah mulai banyak. Karena apa? Karena ketika orang sana Qabilah Hazrat dan Aus itu sudah banyak yang berbaiat kepada Rasul ketika mereka melakukan haji. Berbaiat sehingga di sana sudah terkondisikan. Proyek apa pertama kali? Misi pertama adalah untuk membangun basis. Yang kedua untuk furqan, memisahkan hak dan batin. Sehingga proyek pertama, tempat yang dijujuk pertama kali Kuba, pertama yang dibangun ada Masjid Kuba. Di samping beliau membangun Masjid Kuba, sehingga Rasul mengatakan siapapun datang ke Kuba menjalankan sholat 2 rakaat, tercatat seperti pahala umroh. Ini. Bikin basis, itu sekaligus tempat basis itu di situ tempat peribadatan kita. Masjid lingkungannya nggak kaum gitu loh. Masjid di lingkungan bikin kaum dan dijaga, dirawat. Rasul semenjak dulu dijaga, dirawat sampai sekarang. Penjagaan Rasul tanah Madinah itu sampai dijaga dengan hadis-hadis. Dibentengi. Orang datang di Madinah, kita disunahkan mendoakan penduduk Madinah. Disunahkan mendoakan keberkahan tanah Madinah. Allahumma barik fi so'i hadil Madinah.
Ya Allah, beri keberkahan soknya tanah Madinah ini, beri keberkahan tumbuh-tumbuhannya di sana, disunahkan begitu. Dan ada tuntunan untuk beli barang di sana. Sehingga sampai sekarang sana itu di lingkungannya ya umat Islam semua dan semuanya makmur. Ini dirawat. Coba kalau kita tidak merawat, nenek moyang kita dulu membangun Masjid Agung ning kutha, pas tojane. Masjid Agung ning kutha, kiwa tengene jenenge Kauman, kaume wong sing iman, sip. Masjidnya gede, kemudian lingkungannya Kauman, ngibadah. Pergeseran zaman, Kauman iku wonge anak putune kere-kere, lemah didol ngene singkek, lemah didol ngene singkek. Sehingga lingkungan masjid Kauman, masjid kutha iki ora nek penduduk asline, Pak. Ngalor ngidul nek penduduk asline. Kenapa didol? Kita nggak pernah berpikir basis. Jadi kita bikin basis, ning basisku ana komplit. Ana masjide, nggih, ana masjide, ana lembaga pendidikane, ana masyarakate, luar biasa, ana ekonomine jalan, itulah seperti Madinah yang dibangun Rasul sampai sekarang. Ya. Jadi membangun Masjid Quba sekaligus namanya membangun peradaban. Kemudian menyusun daulah, menyusun satu daulah. Daulah itu pemerintahan. Diawali apa? Diawali hadir. Selalu hadir di masyarakat. Jadi kan jelas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Begitulah aku ciptakan kalian itu umatan wasaton, umat yang tengah-tengah, agar kalian itu hadir. Jadi hadir. Nah, ini Al-Quran menceritakan begini, ya. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Ya. Inna ja'alnakum, ya, Allah menciptakan kita manusia ini ada beberapa suku-suku, ada beberapa kabilah-kabilah. Laki-laki, ada keturunan-keturunan. Apa? Li ta'aruf, kalian hanya ta'aruf dengan mereka. Rasul begitu di Madinah itu ta'aruf dengan mereka. Kenal. Kalau kita kenal, mesti akan dekat. Tak kenal maka tak sayang. Rasul mengenalkan dirinya. Rasul punya magnet, orangnya tampan, sopan, santun, memberi, menolong. Enggak ada orang enggak simpatik. Ya. Begitu mudahnya bikin daulah, bikin, dan yang dikedepankan Rasul membangun Misaqul Madinah, bikin perjanjian Madinah. Itu sangat nasionalis sekali. Itu sangat nasionalis sekali. Bagaimana? Ada 47 pasal Misaqul Madinah itu, di antaranya semua penduduk Madinah itu bebas beragama. Meluk agama apa saja. Kemudian toleransi, itu Rasul sudah toleransi. Toleransi atas umat beragama. Selalu tolong menolong antar ini manusia. Ini yang dibangun Rasul di Madinah. Itu masih tahun pertama hijrah. Sudah dibangun seperti ini. Ya. Kemudian Rasul menyatukan, mengerukunkan, melakukan akad ukhuwah antara Ansor dan Muhajirin. Dijadikan akad tali persaudaraan. Dulur temenan dadine. Sehingga saling waris mewaris. Cuma kejadian satu kali itu. Abdurrahman bin Auf dengan Tolhah, ini bersahabat itu sampai seperti ini. Loyalitasnya sahabat Ansor itu ketika Muhajirin datang ke sana, orang Ansor tahu
Orang Muhajirin itu meninggal, hartanya mereka dirampas oleh kufar Quraisy. Dirampas. Sehingga ki asline wong sugih ning kene mesake gak duwe apa-apa. Wis Mas, sampean pilih ndi? Tokoku akeh. Kebunku akeh. Sawahku akeh. Sampean milih ndi? Suwun ya. Aku dudono pasar sing gedhe ya. Sing sitok loman, sing sitok jaga. Aja sing sitok gelap, sing sitok medhit. Lah iki sing sitok iki loman, sing sitok jaga. Iki ini bangunan Rasulullah, karakter seperti ini. Dibangun seperti ini. Dan karakter seperti ini Rasul menanamkan keyakinan. Buktinya begini, ketika orang pada minta-minta, dikasih. Setelah selesai, masih ada juga orang yang meminta, Rasul mengatakan begini, pantang seorang Muhammad menahan hartanya. Apapun yang ada, kalian pasti aku kasih. Cuma memang hari ini sudah habis, Rasul mengatakan begini, man yasta'if ya'ifahullah, wa man yastaghni yughnihilah. Siapapun orang yang menjaga harga dirinya, harga dirinya dijaga oleh Allah. Siapapun orang yang berusaha kaya, Allah pasti akan memberikan kekayaan. Wong sing njogo harga dirine daerah jalukan, kepepet to aku kudu iso. Wong sing ngene iki calone sugih. Ini yang dibangun Rasul. Mulakno wong Jawa sing anake wong sugih. Wong Jawa iki anake wong sugih, sok anak putune kalungan pipih dadi wong melarat. Nyapa? Karena enggak punya kemandirian. Dumeh sik duwe bapak sugih. Bapake dhewe enggak ndidik. Wis tole bapakmu sugih wis njaluk apa? Ya iki engko lek ditinggal bapake butuh apa-apa ya adol lemah. Berbeda ketika anak itu dididik kemandirian. Man yastaghni yughnihillah. Wong sing berusaha kaya, aku kudu iso, aku kudu mandiri, Allah akan memberikan dia mandiri. Jadi Rasul bikin mengajak untuk ta'aruf, kenal mengenal. Sehingga orang yang terkenal Rasulullah itu di sana, di Madinah. Orang terkenal, dikenal kebajikannya, pantas mereka tuh mengangkat sebagai pemimpin atas bangsa-bangsa yang dulunya sing paling ketok pantas menyala jadi pemimpin sebelum Rasul hijrah ke Madinah itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia andaikan tidak ada Rasul Muhammad, dia mesti terpilih, orang hebat dia, sugih. Begitu ada Rasul di sana, kalah pamor. Dia mengambil strategi musuh nggak mungkin, mending melok-melok akhirnya munafik. Itulah yang strategi yang dipakai Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan perlu diketahui, Rasul itu memberlakukan persahabatan hubungan dengan siapapun, iku nek nggak tangkap tangan, nggak pernah dituduh. Coba bayangkan, jelas ro'isil munafikin, tokoh munafik, dia tetap bisa berinteraksi loh dengan Rasulullah. Kadang-kadang awake dhewe padha santrine, padha islamene wis ra kenal-kenalan iki kenemenen. Iki Rasul tuh enggak tetap hubungan. Dengan Abdullah bin Ubay tetap hubungan. Bahkan wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya itu minta bajunya Rasul, baju yang paling hebat, paling bagus. Diminta diberikan, dijadikan kafan. Karena wasiatnya Abdullah bin Ubay. Dan anaknya minta untuk menyolatkan, Rasul akan juga menyolatkan. Ini begitu menjaganya Rasul tentang masalah sosial. Ini bangun Madinah seperti ini. Jadi fase pertama, tahun pertama Hijriah yang dilakukan Rasul bangun basis, bangun Masjid Quba, juga sudah dimulai Masjid Nabawi itu, membentuk daulah,
kemudian juga mengakatkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Dan itu yang terakhir Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah itu. Lantas tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar. Perang Badar itu tidak serta-merta perang begitu, tidak. Jadi, dan ini dibolehkan. Dulu harta kita dirampas. Jadi di samping dulu sudah budaya ya, iki kaum yang kuat nanti melakukan perampokan, menindas kaum yang lemah. Itu sudah jadi budaya. Cuma yang dilakukan Rasul nggak seperti itu. Yang dilakukan Rasul ini kita diperbolehkan untuk berperang. Berperang ini bukan dalam rangka merebut kekayaan, kekuasaan, tidak. Tapi berperang itu untuk menaklukkan dari kekufuran, kesyirikan supaya tauhid. Kalau sudah tauhid ya sudah. Lah, perang Badar ini pertama tidak langsung bermaksud berperang. Kepingin menaklukkan Abu Sufyan yang mereka banyak merampas harta kita. Ketepatan rombongan itu membawa harta yang banyak. Namun Allah berkehendak dengan seperti ini dipertemukanlah pasukan kita 313 dipertemukan dengan pasukan mereka 1000 pasukan. Allah memberikan kemenangan kepada kita pada waktu perang Badar. Yaitu tahun kedua Hijriah. Jadi bertepatan 17 Ramadan. Meh podo karo merdikone Indonesia. Merdikone Indonesia iku ya 17 Ramadan, 17 Agustus ya. Perang Badar itu juga tepat pada 17 Ramadan. Ya. Kemudian tahun ketiga Hijriah, bangsa Quraisy balas dendam. Mereka menyerbu kita, terjadilah perang Uhud. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud itu kita mendapatkan kemenangan, langsung dapat kemenangan. Cuman ketika sahabat itu satu kesalahannya, tidak nurut perintah Rasul. Di antaranya lagi mereka diperintahkan untuk menduduki pos-pos strategis. Jadi hadis Rasul itu jangan tinggalkan pos-pos strategis. Kata-kata ini bisa diambil kesimpulan tempat-tempat strategis jangan ditinggalkan. Ojo ditinggalno, ojo didol, harus dijaga. Kalau dulu kan tempat strategis yang mana? Ketika perang Uhud di atas itu tempat strategis. Sehingga ketika musuh datang tuh sekarang manah kok begitu. Begitu mereka tumbang, para sahabat melihat harta jaran yang banyak, dan dalam hadisnya juga ada penjelasan, ketika para sahabat itu melihat betis-betis wanita dari mereka, itu juga terpesona. Sehingga turun melanggar perintah Rasul, meninggalkan ini, kita diserbu.
kalah sudah. Kalah posisi. Kemudian pada akhirnya juga menang, tapi pernah mengalami kekalahan seperti ini. Jadi kita petik bahwa satu, pos strategis itu jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita tuh sudah bikin basis tempat strategis diopeni. Lek enggak mbok openi, sampean gawe majelis taklim ngono ya. Wis madeg, kadang ustate ra teko, kadang kok protol wis renek. Tahun ngarep ngenekne neh angel, Pak. Mungkin enek jamaah ning kono wis dilarang ngaji ning kono, atau tetap diperbolehkan tapi bikin jamaah sudah sulit. Ya. Jadi pesan Rasul, pos-pos strategis jangan ditinggalkan. Termasuk pos-pos strategis itu peperangan Rasul juga seperti itu. Ini kan pos strategis apa? Uhud itu puncak. Ada peperangan yang lain diantaranya Badar, perang Tabuk, perangan itu apa pos strategis? Mesti di situ mencari tempat air. Zaman dulu kan ya, perang di padang pasir. Kita sudah menguasai ning kene sumur sing gede. Di sana enggak ada, aman wis. Ditunggu ning sumur kene. Wingko ngelak wis. Itu dulu begitu. Jadi mesti pos strategis harus dijaga. Seperti ini. Pasukan yang sedikit sekalipun melawan pasukan yang banyak seperti perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu pasukan kita 3.000. 3.000. Melawan 100.000 ditambah lagi 100.000 berapa? 200.000. Karena strategi kita itu menang. Ini perang yang paling dahsyat. Dan apa yang dikatakan Rasul itu terjadi semua dan sahabat itu merasa. Ini yang jadi panglima pertama adalah Zaid bin Harisah. Kalau nanti Zaid bin Harisah tumbang, diganti Ja'far. Ja'far nanti tumbang, diganti lagi Abdullah bin Rawahah. Kalau nanti Abdullah bin Rawahah tumbang, kalian bisa bermusyawarah. Sahabat yang ditunjuk ki, aku kok mesti mati. Wong Kanjeng Nabi nek tumbang kok. Sehingga Abdullah bin Rawahah itu ketika diputuskan kamu kalau tumbang nanti kamu ganti lagi. Menangis dia. Tapi nangisnya orang wedi mati. Tidak. Nangisnya bukan karena takut mati. Ditanya apa? Menangis apa? Saya ingat firman Allah. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang paling aku takutkan itu. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewati jahanam. Kana ala rabbika wa'dam ma'tiyah. Begitulah ya, dari Tuhanmu janji yang nyata. Jadi nek digambarke pamane iki jahanam ngoten nggih. Wong arep mlebu surga mesti lewati ngene, melewati ning dukure kuwi. Itu pasti. Dengan ayat ini dia takut aku kok iso liwat apa gak, ceblok apa gak. Ya. Ada orang yang memang hebat. Ayat ini ketika berjalan aku gak roh ki. Jareke ning dalane nek jahaname saking amalmu apik sampai gak melihat. Itulah. Jadi Abdul bin Rawahah menangis gara-gara ayat ini. Kalau perang Mu'tah itu kan tahun 8 Hijriah. Jadi beriringan dengan Fathi Makkah. Ya. Sudah. Tahun kedua Hijriah, keempat Hijriah, ya. Tahun ketiga Hijriah adalah perang Badar, ya. Kemudian tahun keempat Hijriah itu penataan, ya. Rasul melakukan penataan wilayah-wilayah. Kemudian dari Yahudi Bani Quraidah mereka
bikin strategi akan menikam Rasulullah. Terjadilah perang Quraidah. Perang Bani Quraidah. Ya. Jadi perang Bani Nadir ya. Ini bermula dari perencanaan orang-orang Yahudi kepingin menikam Rasul. Kemudian disusul lagi para pengkhianat-pengkhianat, orang-orang yang sok masuk Islam, ketepatan mereka itu sakit, mereka minta bantuan kita. Mereka tuh sering bermalam di ikut Ashabus Sufah. Orang yang menempat di serambi Masjid Madinah. Jadi di serambi Masjid Madinah itu banyak sahabat-sahabat yang nggak punya rumah. Nah, ada orang-orang munafik yang datang di sana. Mereka keadaan sakit. Dibantu oleh Rasulullah, diobati dengan air susu unta dicampur dengan kencingnya. Sembuh. Ketika sembuh, mereka melakukan pembantaian para khufat, orang-orang yang hafal Quran, dan merampok unta-untanya Rasulullah. Mereka dibantai, dibuang di Bi'ro Ma'unah, di sumur Ma'unah. Waktu itulah Rasul melakukan kunut nazilah. Jadi Rasul setiap sholat menggunakan kunut. Isi kunutnya Allahummal an ri'lan wa zakwan wa usayyah. Ya Allah laknati penduduk Ri'lan, Zakwan dan Usayyah. Karena mereka yang membantai para khufat itu. Kemudian di-stop oleh Allah ya, itu ayat ya kunut najah itu. Ya, jadi kalau memang ada musibah yang membahayakan boleh kita. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak. Ya. Jadi pernah kunut nazilah terjadi itu apa? Ketika terjadi pembantaian para hafid dibuang di sumur Ma'unah. Disusul lagi perang Khaybar. Di mana pada perang Khaybar itu tokohnya juga Yahudi, namanya Khuyayyin ibn Akhtab. Sehingga singkatnya pada waktu perang itu mereka itu kawan dan keluarga mereka ada yang jadi tawanan. Sofiyah anaknya Khuyayyin itu juga ikut jadi tawanan. Karena ini jadi tawanan, ini keturunan bangsawan, oleh sahabat disodorkan kepada Rasulullah. Sudah dalam surat Al-Qital, orang-orang seperti ini, ya, ini diperbolehkan ketika menempat di negeri kita. Fa imma manam ba'du wa imma fidaan hatta tadhar harbu auzaruha. Ini Rasul diperbolehkan untuk memberikan kebebasan mereka atau membunuh mereka atau suruh menebus. Perempuan ini sudah disuruh milih. Kamu pilih saya bebaskan ke negeri kamu ataukah kamu menetap di sini berislam. Sofiyah minta, aku pilih nempat di sini berislam dan dinikah tuan. Akhirnya dinikah oleh Rasulullah. Bapak iki musuhe, anake bojone. Itu Sofiyah binti Huyayyin bin Akhtab. Itu tahun keempat Hijriah. Rasul menikah ini. Kemudian tahun ke-6 Hijriah, Rasul bermaksud untuk menjalankan umroh. Kemudian dihadanglah oleh penduduk sana, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Rasul enggak gagal, dihadang gagal. Justru kegagalan ini momentum bagi Rasul, ada perjanjian. Di dalam perjanjian ini kita ada kesepakatan bersama, kita tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Ini momen seperti ini digunakan untuk dakwah. Tahun 6 Hijriah ini
Rasul sudah kuat sekali. Raja-raja besar sudah disurati. Kisra, Kaisar, Muqawqis itu sudah disurati untuk aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Singkatnya kemudian tahun ke-7 Hijriah Rasul mengkodoi apa? Umroh yang kemarin gagal itu. Jadi kemarin gagal, kemudian masuk pada tahun yang ke-8 Hijriah, ini terjadilah perang Fathi Makkah. Jadi kebangkitan Islam yang paling luar biasa itu Fathi Makkah itu, yang Allah menceritakan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ini pesan Allah. Sebelumnya sudah ayat yang turun apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan agamamu, ya. Agama Islam sempurna, syariat sudah sempurna dan pertolongan Allah sudah datang, negeri-negeri sudah pada masuk Islam, orang masuk Islam berbondong-bondong. Apa tugas Rasul? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Sehingga dari ayat ini Ibnu Abbas yang cerdas itu menafsirkan turunnya ayat ini adalah berita duka. Berita duka bahwa Rasul sebentar lagi wafat. Nyatanya betul. Tidak sampai 2 bulan. Dari mana dia mengurutkan ayat? Ayat yang turun innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu nanti akan mati Muhammad dan mereka juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidak ada Muhammad kecuali utusan Allah. Qad khalat min qabli rusul, telah lewat ceritanya utusan-utusan dahulu mereka juga mati. Afa imma ta'qutilan, apakah kalau Muhammad nanti mati kamu akan kembali kepada agama-agama nenek moyang? Ya. Kemudian turun ayat ini. Jadi singkatnya dalam ayat ini menunjukkan bahwa hidup ini perjuangan yang dilakukan Rasul. Hidup itu perjuangan, perjuangan tugas, termasuk tugas Rasul itu menyampaikan risalah. Risalah sudah disampaikan semua, dakwah juga sudah berkembang, berjalan. Nek tugas ini sudah selesai apa? Tinggal mendekat kepada Allah, tasbih, tahmid, dan istighfar. Kita pun juga demikian. Nek awakmu iku tugasmu iku biyen jek enom kon sekolah kon kuliah, terus rabi ngopeni anak nyambut gawe sregep, anak wis padha mapan-mapan kabeh, mosok panggah nyambut gawe tok. Ya diganti, ya nyambut gawe tetap nyambut gawe, tapi ditambah lagi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, bertahmid dan istighfar. Jadi apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu termasuk tasbihnya malaikat kata Rasul. Siapapun orang yang baca tasbih ini habis sholat sunat fajar sambil menantikan jamaah subuh akan dimudahkan urusan rezekinya. Mungkin cukup sekian dari kami. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.